it out. We've heard it all before. It's alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Changseo Channel. Masih ngomongin soal vape, selalu soal vape. Hari ini gue ditemenin sama temen gue, atau lebih tepatnya relasi sih. Kalau temen tuh kayak kurang dekat Pak ya. Kurang dekat. Relasi itu kan kita emang ada connection ya. Yes, betul. Nanti kita bakal kenalan siapa, dari mana, dan apa sih yang mau kita bahas hari ini. Boleh kenalan dulu? Oke, gua Ahra. Ke Banyak teman-teman. orang manggil gua Ahra. Terus kebetulan gue punya brand yaitu Make Juice ya. Make Juice. Yes, liquid Max MAG_juice. MAG_juice. Make Juice. Kita ngomongin tentang arahnya dulu nih ya. Boleh. Gue manggil lu nih Ahra atau apa? Ahra, Alpha Hotel Romeo Alpha. Ra. Yes. Gitu. Ada tekanan dikit gitu. ada ini ya, ada apa namanya? Idgomnya ya. Nah. bisa. Ra, ada kol-kolannya jadi kali. Ara, nih. Gue kenal lu ini kan belum lama lah ya, baru sejaman ya. Kelamaan bro. Kelamaan ya. 5 menit. Oke, mungkin teman-teman ada yang beberapa yang belum tahu. Ara ini siapa sih? Kebetulan gua di Make Juice ini adalah sebagai founder. Founder dari Make Juice. Founder yang artian berarti pemilik dari si brand Make Juice ini, brand Make Juice ini. Brand Make Juice Yes. pemiliknya ya. Oke. Pemiliknya. Gue mau tanya background dulu sedikit nih. Oke. Lu tuh basicnya memang langsung dari vape atau lu sebenarnya punya profesi lain sebelum di vape ini? Oke. Basic gue ini background gue adalah sebetulnya fotografer malah. Lebih ke fotografer. Tukang foto ya? Yes, tukang foto. Iya. Yang di Halim, Ragunan. Fotografer atau tukang foto sih anaknya sih? Fotografer lah. Fotografer lah ya. Keren Fotografer. soalnya. Fotografer jalan berapa tahun nih? 2 tahun, 3 tahun. Terus terjun ke event exhibition di Alutsista, air, terus peternakan segala macam. Itu jalan 2 tahun 3 tahun gue ngikut salah satu bos ada. Oke, dari situ itu sebagai seorang profesional, sorry. sebagai seorang Jadi profesional emang di sana. bekerja as a photographer tapi profesional ya? Yes. Oke, Di terus event-event tersebut, setelah itu gue ngerasa apa ya, jenuh. bosen ya, Bosen Pak? gitu loh. Kayak Itu rutinitasnya aja. monoton mungkin ya? Iya, monoton. Basically kalau gue tuh orangnya emang bosenan, Pak. Bosenan banget. Nah, someday gue nyoba vape ini. Kapan tepatnya tuh? Tahun berapa? 2017. 2017 itu baru lo pertama-tama. 2017 yes. Gue nge-vape tuh di situ 2017 di daerah Cibubur ada vape store. Gue mampir ke sana nge-vape karena keinginan untuk berhenti ngerokok. Berarti lu tadi rokok nih? Rokok berat Pak. Oke. Gua bungkus sehari. Asli. Gila, lu penyumbang pajak negara terbaik sih. Lumayan itu. Karena menyumbang pajak dengan nyawa, Pak. Iya kan? Benar. Nah, itu 2017 tadi. 2017. Yang mengenalkan itu siapa? Atau emang lu dari internet lu lihat-lihat nih kayak vape ini something new nih, gua harus coba atau gimana? Atau ada yang memang kenalin nih, lu cobain ini gitu? Ada yang kenalin gua vape itu. Oke, gua tertarik untuk vape itu. Karena apa ya? Yang gua rasain dari konvensional itu, rokok konvensional itu adalah impact-nya satu ke badan nggak enak bro, ke baju nggak enak bro. Emang bau ya? Iya bau, apalagi di ruangan gitu. Satu itu, kedua apa ya? Memang pengen nyoba aja sih gua. Pengen nyoba yang lebih baik, nggak ada salahnya kita nyoba yang lebih baik ya kan? Kalau bisa dibilang tuh ya di TV-TV tuh Pak. Awalnya saya coba-coba. Terus keterusan. Itu keterusan. Oke. 2017 lu pertama kali coba untuk nyobain vape lah katanya ya. Itu vape. belum masuk ke industrinya berarti ya? Belum masuk ke industri ya. 2017 dari situ gua ngerasa anjir gue beli liquid lumayan juga nih, gue hitung-hitung karena zaman itu gue masih kere lah Pak, sampai sekarang juga kere sih. Enggak, tadi lu ngomong masih kere, berarti sekarang udah beda cuy. Lumayan nih gue hitung-hitung beli liquid juga. Cuman enak Pak, dibanding sama rokok konvensional ini jauh lebih enak vape kalau menurut gue ya. Dari sisi apanya nih kalau gue boleh tahu? Satu, kita nggak bau ke kaos, ya kan? Terus dua ini adalah ngomong ke lawan ini tuh lawan bicara nggak annoying lah ya, nggak annoying lu borokok banget sih lu gitu ya. Terus kalau kita di tempat umum ngerokok gitu, ih
Mas rokoknya dong, anjir itu nggak enak banget pak, bener. Tapi vape bukannya lebih banyak cloudnya pak, ketimbang apa konvensional Iya sigaret gitu memang, kan? cuman bisa lebih diterima lah di Ya, karena masyarakat. flavornya itu juga Sama nggak perih di mata itu. Jadi orang tuh, oh ya udah wangi-wangian aja nganggapnya yang awam. nggak terlalu risk banget ya, Iya, kayak nggak ngepek terlalu banget gitu ya. Terus lu masuk ke industri vape-nya sendiri? Industri vape. Nah dari situ Itu tuh ceritanya gimana gue tuh? ngitung nih, Seru ini nih liquid nih, kayaknya. liquid nih. Gue ngitung anjir lumayan juga nih Kalau kalau gua gue beli-beli hitung-hitung, gitu iya ya. beli-beli gitu kan. Hasil di vape store tersebut ada partner gue sampai sekarang namanya Zeni. Iya. Itu Cewek cowok sih? Gue nanya sama dia nih. Jenny cowok. Cowok. Zeni. Zeni. Hai Om Zen. Namanya Zeni. Nah di situ gue nanya sama dia, Om gimana sih caranya bikin liquid? Gue bilang, gue lumayan juga nih jengah beli mulu, gue bilang gitu kan. Iya, karena kan kebutuhan jadinya pak ya. 2017 masih lumayan pak, 30 mili 2,5 kalau nggak salah. Iya, Kisaran iya, segitu. iya. Udah, nih beli Betul ini, kaca ini, lagi ini. ya. Iya, Parah. Iya. Cuman enak. zaman dulu, Memang enak. sih. Terus gue nanya ke dia, dikasih tahu beli nih segala macam. Udahlah gue coba nih, gue coba di tahun 2017 juga tuh. Pas Di tahun yang sama berarti? nggak lama nge-vape, langsung gue nyoba untuk bikin terjun di industri. Gue coba beli segala macam, riset, nyobain. Wah menarik nih, gue bilang kita bisa mengeksplor apa yang kita inginkan gitu loh. Oke, karena yang menentukan flavor dan taste-nya itu kita sendiri, gitu kan ya. gitu loh, nggak- Terus sama kandungan nikotinnya kita bisa atur sendiri Nah, gitu ya. bisa explore, enak di situ. Udah gitu gue coba segala macam. Coba bikin produksi waktu itu gue 10 biji. 10 piece. 10 piece dan gue jual di Karena lu nggak toko mungkin tersebut. produksi biji kan? 10 botol. 10 botol. Oke. Biji gue cuma 2. Jangan dibahas dong. Lanjut. 10 piece yang pertama itu lu distribusikan langsung itu atau memang cuma lu bagi-bagi sebagai tester aja? Gue taruh di toko Cibubur tersebut. Lu taruh berarti. Tokonya itu Vapego ada di Cibubur. Apa nama tokonya? Boleh? Vapego. Yes, oke. gue taruh di sana. Udah jalan nih. Alhamdulillah makin semangat dong produk kita di Ada yang minat. Ada yang minat gitu. Oke, gue bikin, terus gue bikin varian baru lagi. Sebelumnya tuh bukan Mac Juice namanya. Apa? Instinct Cloud. Instinct Cloud. Instinct Cloud. Zaman 2017 udah jalan. Pertengahan ada penyakit laki galau. Apa tuh? Apa tuh, Pak? Biasa gue deket cewek nih. Ngedrop deh tuh. Bucin-bucinan. Gue bucin parah. Perbucinan duniawi ya. Oke. Langsung Ngedrop, akhirnya nggak produksi tuh gue. Udah males gue galau bilang. lah ya. Galau tuh. Perkara hati, Bu. Karena hati asli. Berat bro. Berat. Asli. Stop curhat, lanjut. Yuk, lanjut. Setelah itu gue datang ke si Zaini lagi. Om gas lagi gue bilang. Ya, mulai produksi lah ya. Mulai produksi. Cuman kayaknya ganti nama deh, jangan Instinct Cloud gue bilang. Nah, Karena tercetus instingnya udah lah. mati mungkin ya. Udah mati. Mati parah bener. Udah lah, Lanjut. ntar kecurhat lagi nih. Iya. Dari situ udah bikin namanya akhirnya MAG_juice itu Mac Juice. Pertama kali cukai itu yang rilis si Mochi Berry. Dari Mac Di 2018 kalau nggak salah ya. Iya. Industri ini dilegalkan. Legalin Agustus kalau nggak salah tuh. Di 2018 udah gue rilis Mochi Berry. Dari situ alhamdulillah juga respon dari masyarakat nerima dengan baik gitu. Dan running ya. Running. Tapi MAG_JUC, MAG itu apa sih? Ada Ini kepanjangan banyak- sih? Ini banyak yang nggak tahu. Iya, itu dia makanya di sini. Lu udah pernah ngomong atau enggak? Ini mungkin pertama kali lu kasih tahu ya, Li? Di sini pertama kali gua Oh, kasih di sini tahu. pertama kali. Nggak ada yang tahu. Oke guys, jadi Ara ini mau ngasih tahu kenapa namanya jadi MAG_juice. MAG itu apa? Mau dijelasin sama Ara. MAG ini adalah jadi di saat gua ketemu sama si Zeni ini, Zeni baru punya anak. Oke. Baru punya anak dan namanya Muhammad Arifin Gibran. Oh, jadi nama anaknya Om Zain. Nama anaknya si Zeni malah ini. Oh, gitu. Jadi MAG itu nama anaknya Om Zain ya. Pas gua nanya gimana kita ganti nama, gua ngomong sama si Zeni langsung ngeletuk. Gimana kalau MAG aja? Wah, boleh. Bolehnya gue ini karena gue udah gak ada pikiran Udah blank ya, apa-apa udah nih. blank ya, udah lagi proses perpindahan dari galauisasi tadi ya. Transisi tuh. Udah Oke. gue bilang gas lah apa, gue bilang MAG oke juga kok, kayak salah satu mall juga ada Iya, kok MAG. iya. Udah running. Udah gue coba nyemplung, gue tekunin pas dilegalkan sama pemerintah ini. Makin semangat itu ya. Makin semangat Makin gue. semangat. Tapi awalnya pusing pak. Pas transisi cukai ini pusing gue. Siapa sih yang nggak pusing?
Ya Gitu karena loh. ada Semua dia brand. produk yang tadinya nggak ada harus dicukain gitu kan maksudnya. Pusing dan senang. Senangnya ini adalah Jadi kita legal. diakuin sama pemerintah Iya, diakuin. gitu loh, dilegalkan gitu sama pemerintah. Gitu kurang lebihnya. Terus liquid yang diproduksi oleh MAG ini sendiri yang nge-brew lo? gue sendiri sama dia, sama si Berdua Zeni. sama Om Zeni Untuk nih? resep gue yang bikin, formulanya gue yang bikin. Oh berarti emang dari kalian nih ya, yang Yes. benar-benar pure dari kalian Yes, gitu. dari gue sendiri. Terus, sampai sekarang. Total udah berapa produk? Total Udah berapa brand ya kali ya namanya ya? Produk sih kalau gue bilang. Ya. produk ya. Total mochi berry, mango killer 2, berry frost 1, grape killer, oat killer 6. 6. Oke. 6 yang ada di pasaran. Cuman satu tumbang tuh mochi berry. Kenapa tuh? Karena Menurut lu demand kenapa? sekarang tuh untuk mochi kalau menurut gue lagi berkurang ya. Segmented sih Pak gue Segmented bilang ya. karena orang juga nggak terlalu suka yang agak itu kayak kacang-kacang gitu kan. Iya, kacang-kacang puncak. Iya. Iya. Gue juga nggak doyan, tapi kalau puncak doyan. Jangan mancing. Masih siang. Oke, berarti yang terakhir lu sebut tadi adalah oat killer. Bontot, bontot si oat bontot killer, ya, ya. yang ada di meja nih Yes. ya. Nah ini menarik ya. Kalau nggak salah oat killer ini sudah ke berapa? 3, mau ketiga. Mau ketiga di repeat. Gitu Mau loh. ketiga, ya. Kenapa bisa se-hype itu Pak? Apa karena sosok Ahranya atau kenapa nih? Mungkin karena guanya ya. salah Oh satunya. terbaik. Udah 3 kali, Enggak. udah 3 kali wajib. Enggak bercanda. Mungkin karena memang demand-nya lagi pas ya di pasaran. Momennya ya. Momennya ini lagi pas di pasaran, lagi pada suka oat dan sereal gitu ya. Dan alhamdulillah sampai 3 batch ini masih terus diminatin sama pasar. Meskipun ada beberapa pasti dalam segala hal, segala aspek pasti ada pro kontra. Pasti ada sisi positif dan Pasti ada negatif sisi ya Pak. positif Itu nggak dan bisa negatif. dihindari. Cuman gimana kita ngedevelopnya aja. Iya, maksudnya menyampaikan, mengedukasi juga seperti Betul, apa. Nah, betul. bicara soal edukasi, orang rumah tuh tanggapnya gimana sih Pak? Nah, Ketika lu main di liquid ini, ini seru. Awalnya tuh nyokap berat karena gue ngeluarin spend duit kan. Iya, pastilah. Kayak beli gitu segala macam. Begitu dia tahu dan kayak merhatiin gue kali ya di kamar gue nge-vape segala macam. Wah oke nih mungkin ya ini pikiran gue aja. Iya. Wanginya enak terus nggak perih yang tadi gue bilang. Dan nyokap malah support. Sebelum gue masuk ke industri dia udah support dengan vape ini gitu loh. oke. Mereka malah Tapi support. gini, nyokap pernah dengar mungkin atau orang-orang di sekitar rumah keluarga ya maksud Yes. gue, mungkin pernah. Ini kan tapi vape ada kandungan kimia nih liquid Oke. apa segala macam. Terus nggak ada label apalah halal atau apa segala macam. Lu sebagai seorang produsen kalau gue bilang ya, karena lu ngebrew kan. Lu memberikan edukasi kayak gimana sih ke orang-orang yang mungkin punya pendapat kayak gitu? Gue breakdown semuanya pak. Di dalam liquid ini jadi ada Boleh. VG, vegetable glycerin, propylene glycol, nikotin, dan essence. Essence perasa. Dari essence perasanya ini yang gue pakai adalah udah standar USP. Udah Mungkin bisa dijelasin USB itu apa? udah grade A banget. Oh, udah yang paling bagus. Nah, gue selalu membandingkannya essence ini adalah let's say, Mama kalau bikin kue pasti pakai essence. Oh, iya. Cap butterfly itu loh. Iya, iya. Cap butterfly. Nah, Kupu-kupu ini nggak pakai malam ya. Iya. Ini udah jauh lebih grade-nya Bagus dari lagi. si kupu-kupu ini. Satu itu. Kedua, vegetable glycerin. Vegetable glycerin ini adalah ya mama sehari-hari sayuran itu kan. yes, masak pakai kayak minyak Oh, goreng. Minyak goreng itu ada vegetable glycerin. Ada ya? Cuman semuanya itu kalau berlebihan memang tidak baik. Segala sesuatu yang Semua. berlebihan juga nggak Yes, benar. gua bilang gitu. Termasuk tadi kan main Apa? hati, ngebucin ini. Itu deep banget. Itu Lanjut deep Pak. banget. Udah gak mau ngorek. lanjut. Bersambung gitu. Iya, oke. Propylene glycol mau perhatiin kayak di obat batuk anak gitu segala macam itu ada. Itu ada gue bilang. Ada Dan kandungannya ada padahal ya. kandungannya. Nih koreksi ya kalau gua salah ya. Propylene glycol itu ada gue bilang. Terus nikotin. Nikotin itu tanpa kita sadarin di sayur-sayuran pun ada. Gue bilang gitu. Gue jabarin semuanya dan hasil Nyokap bisa terima. bisa terima. Orang rumah bisa terima. Bisa terima. Semua bro, nggak cuma nyokap kayak di saat gue naik ojek online. Oh. Jadi ada edukasi gitu ya dari sisi lu nya sebagai seorang produsen itu ke orang minimal ke orang terdekat dulu lah ya. Kalau menurut gua nggak cuma seorang produsen yang harus Harusnya ya. menyampaikan ini ya.
Iya sih, yang harus benar. menyampaikan ini. Kita semua vapers harus menyampaikan ini dan kita harus mengedukasi ke non vapers sekalipun. Ya karena mungkin di mata yang non vapers mereka belum mengenal nih. Belum kenal, belum tahu kenal apa aja sih yang ada di kan, yang ada di kontennya apa aja Yes, gitu kan. iya. Makanya kan mereka bisa ngejudge kita gitu. Ya ini haram. Kalau lu nge-vape melukinnya babi mungkin. Ya bener aja ya kan. Gue sih nggak mau. Misalnya, Gua sih nggak mau, babi. misalnya bener gak? Bener kan? Itu kan ya tapi kan beda lagi. Semua dari sudut pandang mana. Ya Iya. kalau lu melukin babi, tapi kalau emang lu nggak ada masalah ya nggak haram juga. Iya. Semua balik lagi kan? Bener dong? Bener bos, bener. Iya kan? Jadi emang segala sesuatu memang harusnya dikenali dulu. Kenalin dulu. Di riset segala macam. Kita bisa ngasih penjelasan yang benar juga ke mereka gitu. Semua yang ada di liquid vape yang kita pakai sehari-hari itu adalah bahan dasar yang tanpa kita sadarin kita konsumsi. Udah kita konsumsi sebenarnya Yes, ya. bener. Walaupun nggak berbentuk liquid, Yes. vape. Ya kan gitu kan. Oke, berarti keluarga sudah mulai menerima semuanya. Kalau ini bisa diterima nih, ternyata nggak ada masalah segala macam. Nah, kita bicara yang lebih sensitif sedikit nih. Gue mau nanya. Apa tuh? Dari kurun waktu 2017 sampai sekarang, terus lo kemudian masuk ke industri vape ini, sudah memberikan dampak apa sih ke lo pribadi? Lu nggak ngelihat badan Wah, ini yang gue demen. kamera bisa di situ. Gue juga Pak, makanya gue nahan nafas itu kalau di kamera. Di kamera nahan nafas gue. Ini semenjak vape Pak. Parah. Oke, ya, tapi ya kita bicara mungkin dari sisi kita pribadi, ya kita bagi dua lah ya. Dari sisi mungkin kesehatan atau mungkin secara finansial atau segala macam memperbaiki taraf hidup lah segala macam lah. Kesehatannya yang relate ya, yang biasa terjadi sama gue minum es di saat gue ngerokok, itu pasti gue bakalan radang. Karena gue udah punya radang tuh, udah radang akut. Di saat gue ngerokok, minum es, pasti gue radang. Lu ngerokok dulu, kalau boleh tahu lu ngerokok dulu pertama kapan? Dari SMP, SD? SD kelas 6 kayaknya. SD kelas 6. Dan di saat gue nge-vape, gue mau minum apa segala macam. minum apa tuh alkohol, nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada urusan apa-apa ya, Nggak ada radang, nggak ada. Oke, terus, jauh itu. Terus dari sisi-sisi yang lain? Sisi-sisi yang lain Lebih irit ya. Lebih irit. Kalau finansial gue sih gue lebih irit. Lebih irit. Ya kan? Terus yang diputusin kemarin, yang mutusin nyesel pasti Kok dong. nyambung lagi sih? Gue seneng liat muka lu. Gue seneng bukan Ntar gue sebut nama nih. Jangan. Oke, jangan lah. Tapi lu sendiri, sorry, udah berkeluarga? Belum cari dong bro. Gue bukan biri jodoh pak. Iya. Siapa tahu kan dari penonton ini kan ada ya. Dicek lah Instagram gini, gua lah. boleh. Nanti ini gue kasih kesempatan buat kasih Instagram lo. Mungkin kalau ada yang nonton cewek-cewek bisa langsung DM nih. Bisa, ya kan? bisa. Emang lagi ngebet banget nyari pendamping. Ngebet pak, udah 28 saya. Oh, udah 28 guys. Jadi buat ini cowok bukan cewek ya? Cewek. Oh, cewek ya? Cewek dong. Oh. Masa iya saya doyan pedang. Oke. Jadi balik lagi soal ke Outkiller. Ini tadi Outkiller bisa hype itu tadi dulu dijelasin sedikit karena memang banyak demand. Kenapa bisa banyak demand ya Pak? Dan ini ada varian baru ya? Nantinya akan ada. Nantinya? Iya, jangan disebut dulu. Oh masih off the record ya? Tapi boleh dong yang dikasih tahu pasti coming soon ya. Killer series. Killer series. Ya, series dari si Outkiller ini bakalan ada varian barunya. Oh, tapi gini, Outkiller ini berarti sudah akan masuk ke batch yang ketiga tadi. Ketiga. Yes. Berarti permintaan di luar sana sama Outkiller ini banyak dong, Pak? Mungkin nggak sebanyak yang brand-brand lain kali ya. Kapasitas gue sekali produksi itu nggak sebanyak mereka. Cuman yang gue inginkan dalam gue punya brand ini adalah konsistensi dari si produk tersebut gitu. Maksudnya dari sisi rasanya. Sisi rasa, terus di pasar nggak terlalu banjir gitu loh. Kita bisa kontrol juga jadinya. Di saat barang ini banjir, kita manusia bro pasti ada serakahnya. Di saat demand tinggi pasti udahlah gas aja banyakin. Jadi bisa mengontrol juga ya. Kontrol juga. Oke. Ini bisa dideskripsiin gak sih kalau menurut seorang produsen yang bikin pasti tahu dong rasanya apa. Oke. Menurut lo apa? Nanti gue cobain sih. Nanti gue coba. Menurut lo ini rasanya apa sih? Nanti gue akan coba. Yang gue rasain adalah si susu sereal, susu sereal. Cuman si serealnya ini kalau menurut gue nggak terlalu nonjol. Yang nonjol adalah susunya. Dan susunya ini nggak bikin enak. Gue jamin nggak bikin enak.
Oke, ini di kemasannya ada 2. Ini ada yang kayak ada api-apinya gitu ya. Ini yang polos. Panas loh. Ini ada api loh. Gila. Nih. Ini ada yang kayak ada api-apinya. Lu bisa pegang batu gue pegang. Boleh. Nah, ini yang polos yang gue pegang yang polos. Nih, yang di arah tuh yang ada apinya. Lu bisa kasih ujuk flaming itu. Itu bedanya apa? Bedanya ini adalah dari nikotinnya. Nikotin strength-nya. Jadi yang ada apinya ini adalah nikotin 9. Oh, yang ini? Yang ini 3 dan 6. Yang nggak ada apinya ini adalah 3 dan 6. Yang ada apinya 9. Oh, yang membedakan jadi kalau kalian ke toko-toko, tapi udah dari toko-toko ya? Udah, alhamdulillah udah ada. Oke, karena udah 3 kali ini kan. Jadi kalau kalian ke toko nyari Out Killer, High-Nick-nya yang ada flamingnya, yang ada api-apinya ya? Ada api-apinya. Yang ada api-apinya, tapi kalau mau standar nikotin kayak 3 atau 6, 3 dan 6. yang polos gini aja. Oke. Dan di batch 3 ini bakalan keluar nikotin 12 bro. Hah? 12 mg. Serius, 12 mg. Gila, 12 mg. Itu emang lu bikin sengaja untuk ada permintaan gitu maksudnya, ada requestan bikin Out Killer yang versi High-Nick dong atau gimana gitu. Di pasar untuk saat ini lagi. Ini gue coba ya. Coba. Di pasar saat ini adalah demand-nya lagi kenceng MTL. Yang MTL-an. MTL, Ayo. Iya. Makanya gue coba survive di keadaan sekarang, gue bikin lah 12 mg ini. Mentok di 12 mg kayaknya. Nggak bakalan ada 16 atau seterusnya. Aduh gila Pak. 12 sudah cukup. Tenggorokannya gimana Pak? Iya, karena kita nerimanya ini ada batasan juga kan untuk nikotin, nggak sembarang jor terus gitu loh. Rasa apa kacang ya? Hah? Apa Pak? Rasa apa kacang? Rasanya gue kalau ditanya rasanya ya, gue yang biasa nih ya, gue pakai yang biasa yang nikotinnya yang standar 36 itu. Medium to high lah. Ini berapa sih? 3 ya? Apa 6? 6 itu kayaknya. Oh ini 6 ya? 6 apa 3? Gak tahu gue ya. Lu yang punya di mana sih? Jadi di sini bisa dilihat di sini. 3. Oh ini 3. 3. Gue di sini ngerasa outnya sih. Outnya ya? Susunya kerasa cuman buat gue ya. Tipis. Tipis ya? Nah, buat gue ya kayak lu makan out pagi gitu. Emang yang dicari kan sebenarnya rasa oat ya kan? Nah. Bukan susunya Pak. Kalau susu mending bikin susu sendiri. Ngegantung nggak? Apa? Susunya ngegantung. Susu gantung setahu gue susu sasetan. Oh sasetan. Iya. Gue tahu arah lu kemana. Yang di warung itu. Iya sasetan kan. Iya kan gue tahu arah lu kemana. Gue arah ke sana. Ngaco kita lama-lama. Nah ini unik yang tadi gue bilang. Selera rasa yang di gue ini nggak bisa dipaksakan sama dengan vapers lain. Iya karena bicara soal rasa. Pasti berbeda, apalagi di vape ini serunya ada device-nya beda-beda Pak. Device beda, RDA beda, kekuatan power wire-nya juga diperhitungkan segala macam. OAM dari situ menentukan semua jadinya. Unik, kita emang bisa ngulik segala macam. Jadi kalau di vape ini. Terus sebagai pelaku industri lah, gue bisa bilang lu pelaku industri sekarang dong Pak, bukan sekedar vapers biasa dong. Ya alhamdulillah. Iya dong. Ya, alhamdulillah. Harapan lu sendiri sih untuk vapers di Indonesia ini seperti apa sih? Satu, jaga attitude. Attitude sebagai vapers gitu loh, di tempat umum sekalipun di rumah itu kita harus tetap jaga yang namanya attitude gitu loh. Kedua, sampaikan pesan vapers yang baik kepada non vapers gitu loh. Maksudnya dalam artian tuh kita mengedukasi non vapers bahwasannya vape ini memang lebih aman. Yang gue rasain pribadi ya, ini bukan gue menyudutkan satu sisi atau gimana. Gue ngerasain memang jauh lebih baik. Testimoni lah ya dari apa yang sudah kita rasakan gitu ya kan. Sumpaikan kepada non vapers bahwasannya vape ini jauh lebih baik daripada yang tetangga gitu. Terus sebagai produsen apakah sudah pernah buat edukasinya atau mungkin kalian pernah bikin event apa dari Make Juice-nya? Gue bacanya Make Juice apa MAG sih? Make Juice aja. Yes, Make Juice aja. Apa Make Juice ini udah pernah bikin satu event yang notabene difungsikan untuk mengedukasi ini, memberikan informasi ini. Nah, ini seru. Di sini kalau gue bicara brand ini, kebetulan gue dekat sama yang namanya komunitas. Wah, iya. Komunitas vape ini adalah namanya Indonesia Foxy. Oh iya. Nah, di situ gue selalu mensupport mereka untuk mengedukasi ke vapers maupun non vapers. Gue selalu support mereka. Bikin kegiatan-kegiatan gitu ya. Bikin kegiatan sosial. Salah satunya itu adalah mereka rutin santunan janda. Santunan janda bro.
maksudnya janda yang dalam artian kayak ya udah nggak mampu atau gimana kita santunin gitu loh bro. Iya, gue nggak ngomong apa-apa, cuman shock. Terus ada lagi donor darah segala macam. Kita tuh sebisa mungkin bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita lah. Jadi si produsen dengan vapersnya yang vapers yang kita sebut komunitas ini berjalan beriring. Maksudnya ngasih effort yang baik ke society juga gitu kan. Betul. Jadi itu salah satu bentuk action dari si produsen ini tadi. Yes. Dan kita nggak bisa menutup sebelah mata untuk komunitas. Komunitas tuh apa ya? Support lah sebisa mungkin support gitu. Seberapa penting sih peran komunitas ini di mata seorang produsen kayak lu? Kalau menurut gue penting banget karena kita nggak menutup kemungkinan mereka bisa mengiklankan produk yang kita punya. Siap. Ya kan, satu itu. Kedua, mereka dengan anggota yang mereka punya, region yang mereka punya, ini akan jauh lebih luas jangkauannya untuk menyampaikan edukasi, iklan, apapun itu. Dari sisi apapun ya, maksudnya kayak mengedukasi soal vape sendiri, atau bahkan mengedukasi dari sisi si brand ini sendiri gitu kan. Apa sih yang terkandung di situ bahannya? Oke, jadi memang simbiosis sih kalau gue bilang ya. Simbiosis, benar. Simbiosis mutualisme. Oke, last but not least nih, Ra. Boleh tahu nggak nih teman-teman, kira-kira Instagram sosial media atau bukan Instagram, sosial medianya lu atau brand lu tuh apa sih? Nanti akan kita taruh di sini di bawah, di bawah nih ada. Lu bisa sebutin apa? Kalau gue pribadi @ahra_macjuice. Ahra Alpha Hotel Romeo Alpha _macjuice. Oke, kalau untuk si outkillernya ini tadi? Si outkiller ini ada di Instagramnya mag_juice. Oke, ada dua, jadi Ahra_macjuice sama Macjuice-nya ya. Oke, jadi kalian bisa follow. Boleh nanya-nanya DM nggak? Misalnya kalau mereka nanya, Om Ahra masih jomblo nggak gitu-gitu. Baru gue mau nanya apa nih? Enggak, gue sebelum lu gitu gue udah diskusin. Oke. Enggak lah, pasti nanya-nanya soal vape. Boleh. Tapi ada yang DM kalau misalnya nanya seputar vape gitu. Misalnya, Om, gue pernah ada nggak sih, walaupun lu sebagai produsen nih, Om, kok gue ngerasain liquid lu kok misalnya nih, kok jadi rasanya jadi beda sih, nggak kayak yang dibayangin gitu. Pernah ada sih? Pernah nemu gitu sih? Pasti ada. Pasti ya? Ada. Yang tadi gue bilang pasti ada pro dan kontranya. Oke ya. Tapi kan pasti lu ada. Bisa menjelaskan itu lagi karena memang beda soal rasa itu. Kita nggak bisa sama-sama. Dan apa ya? Untuk si outkiller ini nggak cuma bicara outkiller, varian sebelumnya gue tuh nggak pernah yang namanya ngurangin atau nambahin. Di saat formula udah A ya A. Oh, jadi tetap menjaga si kualitas rasanya. Kualitas mau produksi berapa tetap gue jaga. Tetap begitu ya. Yes. Oke, berarti teman-teman liquid outkiller ini udah bisa didapetin di vape store. Yes. Mungkin udah kesebar se Indonesia kali ya, Raya? Udah ya? Jawa. Udah. Cuman masih ada beberapa yang belum kejangkau kayak di ujung ya. Daerah-daerah ujung memang susah ya. Ekspedisi ini lumayan. Tapi bakal ya, kalau udah demand pasti bakal kesana juga. Karena kan doain ya. Memenuhi pasti, amin Pak. Sukses Pak buat lu Pak. Thank you loh udah datang ke rumah kecil ini anjir. Wah ini istimewa banget. Istimewa banget apa? Merasa terhormat banget diundang ke sini. Anjay, bisa untuk Om Chang. Enggak lah, sukses buat kita semua pastinya. Kita saling support karena besar kecilnya industri ini nggak bisa peran 1-2 orang Pak, mesti banyak orang menurut gua Pak. Tadi Om Ahra udah bilang dia pun sebagai produsen berjalan bersama beriringan sama komunitas ya. Nah, karena memang kita bisa maju bersama, nggak perlu maju sendiri ya Pak ya. Nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak ya. Nggak bisa. Oke. Ibarat cinta bertepuk sebelah tangan. Curhat guys. Daripada lama-lama dia curhat lagi, kalian bisa like, komen nanti boleh DM juga. Tadi DM-nya udah Instagramnya udah dikasih tahu sama Mara. Kalian bisa langsung ke sana. Jangan lupa subscribe juga. Yang pasti bunyiin loncengnya biar apa? Turn on notification biar lu dapat notification. Siap. Sebenarnya bunyiin loncengnya biar kita tahu ada orang ting tong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.